Simulasi CAT. Soal-soal tes tertulis seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota, bagian 9 ini, merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Ini hanya salah satu alternatif media pembelajaran dari berbagai media lainnya. Semoga bermanfaat. Soal nomor 81, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Ambang batas perolehan suara partai politik dari jumlah suara sah nasional perolehan kursi anggota DPR adalah A. Paling sedikit 3,5%, B. Paling sedikit 4%, C. Paling sedikit 4,5%, D. Paling sedikit 5%, E. Paling sedikit 5,5%. Pembahasan soal nomor 81, sesuai dengan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu paling sedikit 4%. Soal nomor 82, berikut ini antara lain perlengkapan pemungutan suara, di tempat pemungutan suara pada saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, kecuali A. Kotak suara, B. Surat suara, C. Kartu suara, D. Tinta, E. Bilik pemungutan suara. Pembahasan soal nomor 82. Sebagaimana disebutkan pasal 341 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara. Tidak terdapat kelengkapan berupa kartu suara. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu kartu suara. Soal nomor 83, KPU Kabupaten Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap disusun dengan basis A. Desa kelurahan, B. RW, C. Dusun, D. RT, E. TPS. Pembahasan soal nomor 83. Sesuai dengan pasal 208 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Sesuai dengan pasal 208 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap disusun dengan basis TPS. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu TPS. Soal nomor 84, KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tersebut, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh A.
pengawas TPS, pengawas desa kelurahan dan panwaslu kecamatan, B. Pantarlih, PPS dan PPK, C. Kepala desa, kepala dusun dan ketua RT, D. Petugas survei kependudukan, E. Pemantau pemilu. Pembahasan soal nomor 84, sebagaimana disebutkan pasal 204 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tersebut, sesuai pasal 204 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu Pantarlih, PPS dan PPK. Soal nomor 85, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan A. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, B. Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, C. Pertimbangan Mahkamah Agung, D. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, E. Pertimbangan Komnas HAM. Pembahasan soal nomor 85, berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 86, partai politik diberikan bantuan keuangan dari APBN atau APBD secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan ini diprioritaskan digunakan untuk A. Biaya operasional kantor partai politik, B. Biaya operasional pengurus partai politik, C. Bantuan sosial anggota partai politik dan masyarakat, D. Pendidikan politik anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di lembaga diklat pemerintah, E. Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pembahasan soal nomor 86, pasal 34 ayat 3A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, diberikan bantuan keuangan dari APBN atau APBD secara proporsional, yang diprioritaskan digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Soal nomor 87, pemungutan suara bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dilakukan hanya untuk memilih A. Calon anggota DPR dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, B. Calon anggota DPR dan calon anggota DPD, C. Calon anggota DPR dan calon anggota DPRD Provinsi, D.
calon anggota DPR dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota, E. calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi. Pembahasan soal nomor 87. Sebagaimana disebutkan pada pasal 357 ayat 1, pemungutan suara bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, hanya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu calon anggota DPR dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Soal nomor 88, dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari sumber lain yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi A. 1 miliar, B. 1,5 miliar, C. 2 miliar, D. 2,5 miliar, E. 3 miliar. Pembahasan soal nomor 88, sesuai dengan pasal 331 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari sumber lain yang berasal dari perseorangan tidak melebihi 2,5 miliar. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu 2,5 miliar. Soal nomor 89, jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota didasarkan pada jumlah penduduk dari kabupaten kota yang bersangkutan, dengan ketentuan A. Paling sedikit 10 kursi dan paling banyak 45 kursi, B. Paling sedikit 15 kursi dan paling banyak 50 kursi, C. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi, D. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 65 kursi, E. Paling sedikit 30 kursi dan paling banyak 70 kursi. Pembahasan soal nomor 89, sesuai pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Soal nomor 90, berikut ini antara lain, termasuk ruang lingkup tugas anggota KPU Kabupaten Kota Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, memiliki ruang lingkup tugas A. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara, B. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, C. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, D. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, E. Penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. Pembahasan soal nomor 90. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga, dan Kearsipan, Protokol dan Persidangan, Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan, pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten Kota, dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu pengelolaan dan pelaporan barang milik negara. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.